Oke, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Forum Zakat, Asosiasi Organisasi Pengelola Zakat Indonesia. Yang teman-teman bisa dapat info di Instagram @forumzakat atau di website www.forumzakat.org. Di situ semua informasi jelas dan teman-teman bisa baca tentang Forum Zakat. Hari ini Forum Zakat memiliki 145 organisasi pengelola zakat sebagai anggota dari Aceh sampai Papua dan mengelola 24 pos di tingkat wilayah atau provinsi. Oke, di kesempatan hari ini kita akan ngobrol dengan, saya manggilnya adalah Bang Heru Susetio. Beliau adalah Ketua Kajian Hukum Islam di Fakultas Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bang Heru Susetio. Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol tentang seputar regulasi dan hukum yang mengatur zakat di Indonesia. Tapi sebelumnya kita intro dulu. Assalamualaikum Bang Heru, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ini Bang Heru nih senior dan salah satu aktivis yang juga cukup aktif dalam gerakan zakat di Indonesia. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau, Bang Heru Susetio. Hari ini kita sedang ada di salah satu ruangan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Oke Bang Heru, sekarang lagi sibuk apa? Apakah masih ngajar di masa pandemi COVID-19 ini? Sekarang lagi liburan semester untuk mahasiswa. Tapi kalau dosen tetap masuk dan tetap bekerja sih. Karena saya juga mengurusi riset, mengurusi publikasi, jurnal dan sebagainya. Jadi kita tidak libur, yang libur mahasiswa. Dan juga saya juga mengurusi Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam, sedang melaksanakan riset dan mengurus konferensi tentang hukum Islam yang akan dirasakan secara daring. Secara daring juga? Sekarang daring semua. Conference pun daring. Semua daring, nggak ada yang luring. Boleh cerita dikit nggak, Bang? Tadi kan Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam itu kegiatannya ngapain aja, Bang? Intinya sih riset ya, karena kan lembaga kajian intinya riset tentang Islam dan hukum Islam. Ini berdiri tahun 1993 oleh para, sekarang sudah almarhum rata-rata sudah Prof. Muhammad Daud Ali, Prof. Muhammad Tahir Azhari, Prof. Dr. Uswatun Hasanah, sudah meninggal semuanya. Dan memang concernnya untuk riset tentang Islam dan hukum Islam yang terutama sebagai hukum yang berlaku di Indonesia, hukum yang hidup di Indonesia. Oke. Kalau teman-teman mau tahu informasinya tuh bisa dibuka di mana tuh? www.lkhiahi.law.ui.ac.id. Panjang juga ya. Nanti kita taruh di ini ya, deskripsi ya. Oke Bang, kita ini sekarang mau izin Forum Zakat, kita mau ngobrolin, Abang kan ahli hukum, associate profesor juga. Kita doain semoga hajat beliau nih segera tercapai ya, untuk menjadi profesor. Kita kan bicara zakat di Indonesia, dan sekarang kita ada di FAUI, emang kita niatnya mau bahas tentang regulasi zakat di Indonesia. Hari ini undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Nah Bang, kita pengen ngulik-ngulik karena belakangan tuh banyak kasus-kasus yang bermunculan gitu ya. Kayak misalkan kemarin di Mamuju ada salah satu organisasi pengelola zakat yang dia dipanggil oleh polisi di wilayah tersebut, dan itu cukup mengagetkan juga gitu, mengelola zakat kemudian dipanggil polisi. Kemudian kemarin di rapat dengar pendapat terakhir antara Bases dengan Komisi 8 DPR RI, Ketua Bases juga berstatement bahwa mereka sedang menjalin kerjasama dengan Bareskrim untuk menindak masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu yang mengumpulkan zakat tapi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah ini kita ingin ngobrolin tentang itu, tapi saya ingin masuk dengan satu pertanyaan dulu. Sebenarnya apakah dibutuhkan pengaturan atau regulasi tentang zakat di Indonesia? Sementara Indonesia bukan negara yang menganut asas Islam secara keseluruhan, tapi negara hukum. Gimana menurut Bang Heru? Sangat wajar kalau kita punya regulasi tentang hukum Islam Indonesia, karena hukum Indonesia kan bukan hanya hukum barat, hukum barat, dan juga hukum adat, tapi juga hukum Islam. Jadi dia sudah dinyatakan resmi sebagai salah satu dari sumber hukum di Indonesia adalah hukum Islam. Bahkan sejak sebelum ada negara Indonesia sudah ada hukum Islam di Indonesia. Sudah ada peradilan agama, sudah ada mahkamah syariah di Banjarmasin, ada di Lombok, ada di Kerapatan Kadi, itu namanya Kerapatan Kadi, jadi Mahkamah Syariah sebelum era
merdeka ya. Dulu di beberapa kesultanan di Indonesia, di kerajaan sudah ada itu. Jadi kita jauh lebih tua ketimbang negara Indonesia, hukum Islam Indonesia itu. Jadi kalau hukum Islam itu diekskludkan, dikeluarkan dari hukum nasional, itu malah aneh. Malah aneh ya? Ya, karena apalagi untuk masalah-masalah perdata, kita kan harus mengikuti hukum yang sesuai dengan agama masing-masing ya. Misalnya kalau hukum perkawinan, ya hukum perkawinan Islam, hukum perceraian, kewarisan, wakaf dan sebagainya, sangat wajar kalau mengikuti hukum Islam sesuai dengan agama ataupun afiliasi sosial budaya masing-masing. Jadi saya kira hal sangat wajar. Zakat pun adalah bagian dari yang kemudian dilembagakan dalam hukum Islam sejak tahun 1999 dengan Undang-Undang 3899, kemudian jadi Undang-Undang 23 tahun 2011. Sebelumnya sudah ada. Sudah ada dalam bentuk keputusan presiden, peraturan menteri agama. Ada di sejak zamannya Pak Harto tahun 69, pendirian Bazis DKI itu lebih tua ketimbang Basnas. Sudah ada kepresnya, juga ada keputusan Menteri Agama, peraturan gubernur tentang pendirian Bazis dan pengaturan zakat sudah ada jauh sebelum Undang-Undang 3899 lahir. Jadi melembagakan zakat itu saya kira hal yang sangat normal dan wajar, karena kita negara Muslim, bukan negara Islam, negara Muslim terbesar sedunia, dan hukum Islam hidup di Indonesia jauh sebelum bangsa ini merdeka gitu. Oke. Ya, jadi sangat wajar saya kira. Sangat wajar dan dibutuhkan tentunya. Dibutuhkan. Karena kalau nggak dibutuhkan, kalau tidak ada, ini khawatir tidak ada norma yang mengatur, mengakibatkan terjadinya ketidaktertiban. Ada penyimpangan, penyelewengan, tidak tepat sasaran, manipulasi dan sebagainya. Maka dibutuhkan memang yang bisa mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Namun harus sepakat seperti apa modelnya. Nah gitu. itu dia tuh. Yeah. Nah, masuk ke pertanyaan kedua. Yeah. Kan dibutuhkan dan sangat wajar, dan tadi juga sudah ada Kepres, kemudian peraturan gubernur salah satu yang membentuk Bazis DKI di tahun 69 itu adalah pelembagaan pertama ya organisasi zakat di Indonesia oleh pemerintah pada saat itu. Kemudian muncul lahir Undang-Undang 38 tahun 99 kemudian bertransformasi jadi 23 tahun 2011. Nah, pertanyaannya, kalau memang wajar dan dibutuhkan, apakah undang-undang sekarang, kita bicara yang sekarang ya, 23 2011 itu sudah sesuai dalam aspek konten-konten yang diatur di dalamnya menurut Bang Heru? Yang jelas dia lebih terperinci dan lebih mengatur ketimbang Undang-Undang 38 tahun 99. Tapi memang juga sekaligus kontroversial. Karena di situ meneguhkan ada pola pengelolaan zakat yang terpusat, terstruktur dan terlembagakan pada Basnas, dan juga pada pasal, masih ingat pasalnya, pasal 5, 6, 7. Kemudian juga pada pasal bahwa yang Basnas adalah mengelola zakat itu adalah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Namun juga ada pasal mengatakan, pasal 17-nya, bahwa LAS adalah membantu Basnas dalam pengelolaan zakat. Jadi diperkenalkan masyarakat juga yang punya inisiatif dalam bentuk lembaga amil zakat, membentuk lembaga amil zakat, namun tetap dalam yang mengelola utama adalah Basnas, sementara LAS sebagai supporting. Bahasanya membantu. Bahasanya membantu ya, itu tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi ketika diajukan uji material tahun 2012, tidak dibatalkan sehingga masih berlaku. Jadi LAS membantu Basnas. Jadi yang the main role-nya, peran utama adalah pada Basnas, peran pembantunya, supportingnya pada LAS. Itu yang dibaca dari undang-undang secara terlek. Jadi di PP 14 tahun 2014 juga kurang lebih sama gitu ya. PP yang menjelaskan tentang Undang 23 juga, ya LAS itu memang membentuk Basnas. Pemain utamanya adalah Basnas, sementara LAS itu membantu Basnas mengelola zakat di Indonesia begitu. Jadi itu yang kontroversinya ya? Itu karena membantu kan otomatis juga menimbulkan relasi yang berbeda ya. Betul. Menimbulkan bargaining power yang berbeda. Misalnya antara bos sama anak buah beda dong. Antara kalau di kampus ada antara rektor sama dekan beda. Dekan sama dengan dosen biasa beda. Ada relasi kuasa di situ. Mana yang mana yang menginstruksikan, mana yang mengerjakan, ada bargain power berbeda. Sehingga di undang-undang lama 38 tahun 1999 tidak ada kata-kata itu. Di undang-undang lama yang dibuat pertama kali dalam bentuk undang-undang tidak ada pengokohan atau Basnas sebagai pengelola zakat yang utama di Indonesia. Juga tidak disebutkan ya, berarti lebih cenderung setara antara LAS, antara Basnas dengan LAS di undang-undang yang lama. Di undang-undang baru ini menimbulkan masalah karena menciptakan istilahnya
level of playing field yang berbeda. Nah, iya. Ya. Berarti kata kuncinya 3899 itu positioning Basnas dan LAS itu lebih egaliter, dibandingkan 23 Yes. 2011 kalau yang secara struktur itu LAS ada di bawah Basnas karena membantu Basnas. Dan yang menarik juga memang masyarakat dibuka ruang partisipasi, boleh membangun, membentuk lembaga amil zakat. Tapi di satu sisi dia harus mendapatkan rekomendasi dari Basnas yang juga merupakan fungsi operator organisasi pengelola zakat. Nah, itu cukup. Nah, ini yang memang paling dikritisi oleh teman-teman dari Komas, Koalisi Masyarakat Zakat, untuk mengajukan uji material Undang 23 tahun 2011 ke MK tahun 2012 karena tadi level of playing field-nya berbeda. Sejak awal itu ya kita sudah startnya berbeda. Misalnya kalau kita tujuannya di Monas, yang satu berangkatnya dari Gambir, yang satu lagi dari Pulau Gadung, jelas akan nyampe duluan yang di Gambir. Nah, bahasa tiba-tiba Gambir lah, karena sudah diposisikan sebagai lebih dekat kepada Monas. Tujuan, kepada Monas. Sementara LAS ada di Pulau Gadung, ada di Kampung Rambutan, Tanah Abang dan sebagainya. Yang kedua juga kewenangan berbeda. Kewenangan berbeda, dan yang paling membuat ini menjadi masalah karena fungsi tadi, dia regulator sekaligus operator, artinya kan akan menimbulkan suatu konflik kepentingan. Artinya katakanlah kalau kita dalam bisnis penerbangan, Garuda Indonesia ataupun Citylink ataupun Lions ataupun tidak mungkin melakukan peraturan seperti Kementerian Perhubungan. Yang mengatur tentang penerbangan adalah Dirjen Perhubungan Udara dan juga Kementerian Perhubungan, bukan Garuda Indonesia. Karena Garuda operator, atau kecuali kalau kereta cuma satu PT KA ya. Kalau pesawat kan banyak. Garuda nggak mungkin membuat peraturan penerbangan untuk Lions atau untuk Sriwijaya atau untuk yang lain yang swasta, karena mereka sama-sama operator kayak begitu. Sama halnya kayak perbankan ya. Nggak mungkin. Taruhlah BNI, dia ngeluarin peraturan untuk bank-bank swasta lain. Yes, ya. Dan bank sentral kayak Bank Indonesia kan dia tidak membuka jasa setoran, tabungan segala macam kan. Dia nggak nawarin regulator, nggak nawarin pinjaman, karena dia bukan regulator. Dia regulator bukan operator, seperti itulah kurang lebih. Oke. Ini menarik ya, tadi ada Komas, Koalisi Masyarakat Zakat. Itu tahun 2012. Kemudian menggugat ke MK. Bahasanya adalah mengajukan uji material. Kenapa? Undang-undang yang baru setahun tuh dikeluarkan 23 2011. Kemudian teman-teman dari Komas itu, termasuk Mas Heru, Bang Heru di dalamnya itu mengajukan uji material terhadap undang-undang tersebut. Sebetulnya poin-poin apa aja yang dirasa saat itu tidak sesuai? Karena yang jelas teman-teman ada dua, yang di DPR dan yang di Gerakan Zakat, ya terutama dari masyarakat ya. Di DPR merasa kecolongan karena itu draft itu kan diketok palu kalau tidak salah 27 Oktober 2011 ya, ketok palu. Itu teman-teman yang mengawal, yang anggota dewan merasa kecolongan karena draft yang disepakati ternyata bukan yang selama ini dicoret-coret tapi yang didiskusikan ya. Jadi keluarnya berbeda dan kadung udah ketok palu atau sudah berlaku. Jadi teman-teman yang tidak suka dengan draft tersebut merasa ini kecolongan. Kok tiba-tiba udah diketok palu aja, kita belum setuju padahal gitu. Padahal sebetulnya prosesnya udah bagus ya, melibatkan masyarakat. Ada kan sempat ada RDP, rapat dengar pendapat, melibatkan juga masyarakat, termasuk LAS juga diperdengarkan. Namun draft yang akhir diketok palu bukan draft yang disepakati oleh teman-teman dari LAS, itu masalahnya. Karena ruang untuk mengoreksi sudah tidak bisa lagi karena sudah ketok palu, makanya menggunakan mekanisme ke Mahkamah Konstitusi. Karena yang bisa menguji material dan juga menguji formil suatu rancangan undang atau undang-undang adalah Mahkamah Konstitusi. Apa aja Bang yang nggak sesuai? Yang jelas kita mengajukan uji material untuk 8 pasal ya. 7 pasal. Pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 17, 18, 19, dan pasal 38 serta pasal 41 di Undang-Undang 23 tahun 2011. 5, 6, 7 tentang posisi ketidaksetaraan antara Basnas dengan LAS. Basnas mengelola zakat Indonesia. 6, 7 juga relate dengan pasal 5 itu. 17 tentang bahwa LAS membantu Basnas. 18 itu syarat-syarat pendirian LAS yang juga harus berbadan hukum, kemudian ormas Islam di bidang pendidikan, kemudian punya pengawas syariah dan sebagainya.
Kemudian yang pasal 38 dan 41 adalah tentang sanksi pidana. Betul. Ya. Larangan-larangan. Ya, bahwa orang yang tidak mengolah zakat bisa yang mengolah zakat tanpa izin bisa dikenakan sanksi pidana dalam bentuk pidana kurungan selama setahun atau denda 50 juta rupiah. Kemudian setelah setahun kemudian Hakim MK sudah menetapkan bahwa gugatan ditolak sebagian, dikabulkan sebagian. Yang ditolak adalah 567. Yang diterima adalah pasal 18. Jadi syarat pendirian las juga akhirnya dimudahkan, yaitu bisa hanya berbentuk ormas Islam saja atau yayasan, dan juga DPS-nya tidak harus internal, boleh eksternal. Karena tidak semua punya Dewan Pengawas Syariah. Karena Ustadz kan jarang. Ya. Udah gitu nggak semua itu bergerak di bidang perzakatan. Ada pakar hukum keluarga, pakar pidana, pakar tata negara. Tidak semua saya bicara pakar zakat. Jadi boleh DPS eksternal. Itu yang sama MK kemudian diatur demikian. Kemudian pasal 38 dan 41 dikabulkan sebagian. Jadi sanksi pidana itu hanya berlaku untuk las atau pengelola zakat tanpa izin yang menarik zakat dan dia berlokasi di kota-kota besar atau di daerah-daerah yang gampang diakses oleh Basnas ataupun las. Tapi kalau mereka yang para pengumpul zakat yang di pedalaman terpencil, daerah yang 3T terdepan terpencil, termiskin, jauh dari Basnas, dari las, dia diperbolehkan menarik selama berkoordinasi atau menginformasikan kepada aparat Kementerian Agama terdekat. Jadi bahasanya dalam bahasanya MK adalah pasal tersebut berlaku, namun ada namunnya, terkecuali untuk para amil zakat entah perorangan atau lembaga yang jauh lokasinya dari akses Basnas ataupun dari las gitu. Nah bang, gini bang, tadi kan yang tadinya harus ormas Islam ya untuk bisa mengajukan las, kemudian diuji materi dan dikabulkan oleh MK, lebih fleksibel. Teman-teman yayasan boleh membangun las karena itu sangat implikasinya cukup merugikan ya, karena kalau misalkan hanya ormas Islam berarti dompet duafa, rumah zakat, kemudian PKPU saat itu nggak bisa dapat izin gitu ya. Harusnya ya. Tapi kan alhamdulillah dikabulkan karena oleh dikecualikan karena yang sudah menjadi las nasional sebelum undang-undang itu tetap berlaku, namun harus menyesuaikan. Nah, itu saya baca tuh putusannya nomor berapa gitu ya. Jadi untuk lembaga amil zakat yang sudah mendapatkan legal pada regulasi sebelumnya 3899, dia cukup melakukan penyesuaian, menyesuaikan. Penyesuaian. Nah, tapi menurut abang itu sudah dilaksanakan belum bang? Karena ada contoh ya, misalkan ada satu las yang dia yayasan juga. Yayasan tapi memang dibentuk oleh salah satu korporat atau BUMN. Dia sudah menjadi lembaga amil zakat di 3899. Dan MK sudah mengabulkan cukup melakukan penyesuaian saja. Batas waktu 5 tahun kalau nggak salah. Nah, itu sudah diajukan tapi sampai sekarang nggak keluar sebenarnya. Karena kalau dia las yang berasal dari BUMN, berasal dari BUMD, BUMN yang posisinya kan remang-remang dia. Ada las yang PLN, las Pertamina, las Pupujang dan Garuda dan sebagainya. Karena dia ada PP 4 ada Inpres nomor 3 tahun 2014 ya, bahwa itu menjadi kewenangan Basnas. Jadi mereka harus jadi OPZ-nya Basnas. Tidak bisa menjadi las sendiri. Ini yang jadi permasalahan dan kontroversi karena mereka sudah jadi las sebelum aturan tersebut ada. Mengelola dana publik dan mereka tidak. Karena saya mendapatkan curcol dari teman-teman tersebut, saya tak perlu sebutkan namanya dan lembaganya, karena ternyata tidak merasa harus tunduk pada keputusan tersebut karena memang sudah eksis jauh sebelum pas undang-undang ini ada. Dan kami mengelola dana secara besar. Dan kami nggak mau hanya sekedar mengumpulkan, tapi nggak boleh mendistribusikan. Karena ada asumsi kalau jadi UPZ itu hanya mengumpulkan tapi tidak bisa mendistribusikan, nggak bisa mengelola. Karena mereka punya amanah besar dan punya bidang yang banyak terkait dengan pengelolaan zakat. Jadi saya kira ini juga salah satu masalah di Undang-Undang Zakat, yaitu bagaimana mengelola las yang ada di bawah BUMN, BUMD atau yang dikelola oleh kuasi korporasinya negara gitu. Jadi yang tantangan dari Undang-Undang Zakat ini. Tapi kalau berdasarkan putusan itu seharusnya boleh-boleh aja ya Mas ya? Karena sebelumnya sudah mendapatkan izin. Ya disinilah karena kan kemudian ada kontroversi antara teman-teman Basnas dengan las-las BUMN ya. Artinya ya Anda kan bagian dari negara,
Anda bagian dari ya didirikan oleh dana penyertaan dana dari negara di situ. Jadi Anda otomatis Anda adalah bagian dari BUMN, sehingga Anda harus menjadi UPZ, tidak menjadi LAS sendiri karena menyalahi undang-undang dan menggunakan dalil dari Inpresnya nomor 3 tahun 2014 zaman Pak SBY sebagai presiden. Ini masalah yang paling krusial juga. Nah, teman-teman LAS juga tidak semua mau. Bahkan ada LAS yang saya sebutkan lah, saya kurang nggak sebut namanya, yang dia akhirnya mengubah namanya menjadi LAS seolah-olah bukan LAS BUMN, ternyata ketahuan karena ada nama yang mirip gitu ya. Ini yang saya kira harus dijelaskan dan dituntaskan oleh Undang-Undang Zakat. Jadi oleh entah amandemen atau perubahan apapun ini harus, karena ini potensi dana umat itu besar dan harus dikelola dengan profil transparan juga ya. Tapi jangan cuma menimbulkan friksi dan mematikan gerakan zakat yang akan di masyarakat begitu. Ya betul, kan potensi kan yang dirilis Basnas itu terakhir 233 triliun. Sekarang baru tercapai 10 triliun. Artinya 4%-an saja yang baru tercapai. Dan itu pun data ekstrapolasi. Teman-teman Basnas itu sering mencurcolkan bahwa kenapa ya dilakukan ekstrapolasi? Karena teman-teman itu sulit juga menyerahkan laporan-laporan kepada Basnas. Mungkin ini salah satu dampak dari dual fungsinya Basnas itu tadi ya. Dan termasuk juga tadi diskusi yang cukup panjang tentang lembaga amil zakat yang sudah mendapatkan izin di 3899 yang dia didirikan oleh salah satu korporat atau perusahaan. Karena Basnas memiliki dua fungsi tadi, maka dia akan lebih condong untuk mengelola itu sebagai unit pengelola zakat kan. Itu dia. Ini yang disebut dengan konflik kepentingan tadi, ada konflik of interest, karena dia harusnya cukup regulator tapi juga sekaligus operator, sehingga melihatnya ini bukan sebagai yang harus saya bina, tapi ini saingan saya nih, ini kompetitor di lapangan ini. Jadi itu tak terhindarkan ya, kita bukannya suuzon, bukannya perasaan, cuma itu tak terhindarkan karena dalam posisi regulator sebagai operator, karena kita ya tadi kita narik zakat iya, tapi kita juga sudah mengeluarkan bukan izin, merekomendasikan lembaga tertentu untuk menjadi LAS yang akan diajukan kepada Kementerian Agama. Jadi dia rekomendasi kan sangat penting bagi Basnas. Dan juga ada juga LAS itu harus melakukan pelaporan juga kan, memberikan pelaporan kepada Basnas ya, laporan keuangan, laporan kegiatan dan sebagainya. Karena Basnas kan nggak ada kewajiban nggak tahu kepada LAS, ini juga masalah. Nah itu dia. Jadi maka disebut ada level of playing field yang berbeda. Pelanggan bermainnya itu berbeda sejak awal. Jadi gimana mau setara kalau sejak awal sudah beda posisi dan beda lapangan bermain begitu. Beberapa kali nih Bang Heru mention setara, egaliter itu sepertinya sesuatu yang agaknya hilang gitu ya di 2011 karena kalau mudahnya ya, kalau misalkan saya mudahnya aja gitu. Kenapa sih tidak diberikan izin gitu kan, toh MK juga sudah memberikan putusan tersebut. Tinggal kan melakukan konsolidasi laporan keuangan saja kalau kita ngejar kinerja zakat nasional gitu ya, tanpa harus mengelolanya secara langsung untuk menghindari konflik dan kemudian membuka pintu-pintu untuk optimasi pengumpulan dana zakat. Kalau saya sih mikirnya gitu ya, kenapa nggak konsolidasi laporan keuangan aja, kenapa semangatnya harus mengakuisisi gitu, itu sih selingan aja sih dari saya gitu. Saya kira itu bagian dari politik hukum penguasa atau pemerintah juga ya, bahwa karena kemudian kalau saya baca di laporan di putusan Mahkamah Konstitusi ada bahasa ini open legal policy, bahwa pasal tentang Basnas pengelola zakat di Indonesia dan LAS membantu Basnas itu tidak dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya hakim pun berpikir ini bagian dari memang politik hukum ya. Jadi politiknya memang dipilih oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola zakat, dan ya pasti ada plus minusnya ya. Ada yang suka, ada yang enggak. Cuma itu bagian dari open legal policy. Artinya memang kebijakan hukum yang memang diambil oleh penguasa untuk menangani zakat di Indonesia. Itu yang memang tidak semua orang happy dan memang kontroversial. Cuma ya itu so far adalah kebijakan. Tapi sekali lagi tidak ada harga mati. Tidak ada harga mati. Masih bisa dirubah atau bisa diamandemen atau bisa diuji material kembali ke Mahkamah Konstitusi. Uji material kembali Bisa juga, jadi bukan harga mati. Karena yang menarik di RDP kemarin antara Basnas dengan Komisi 8 DPR, ketika menyampaikan kinerja penghimpunan Basnas pusat saja, itu yang paling dominan adalah fundraising melalui kanal UPZ. Nah itu dengan senjata yang dimiliki Basnas hari ini sebagai produk undang-undang, banyak yang berdiskusi lah, harusnya bisa memanfaatkan
cara-cara yang lebih oke untuk meningkatkan retail gitu ya. Dan ini dominan di UPZ itu paling tinggi itu menarik. Ya karena ini seperti apa ya, tinggal jemput bola ini. Yang lain kan harus turun ke, saya lihat ke teman-teman las harus turun cari ke gerai, ke simpul masa masing-masing, buka gerai di mall, buka gerai di mana, dan ya itu upaya yang dijalin sudah sejauh lama. Kalau Basnas kan punya kelebihan, undang-undang memberikan kelebihan bagi Basnas untuk menjadi pengelola zakat utama, dan BUMN, BUMD itu otomatis menjadi UPZ-nya, sehingga mereka tidak usah kerja terlalu apa ya, karena sudah ada pasarnya, ada customernya, ada kliennya, tinggal dikelola gitu. Jadi memang itu disebut itu level of playing field yang tidak sama tadi. Jadi kalau bahasa sampai pengumpulan lebih rendah daripada las, harusnya malu. Karena dia sudah kuat secara posisi, kuat secara undang-undang, power pun diberikan, kewenangan diberikan. Jadi kalau lebih rendah dari las, harusnya ada koreksi lah terhadap pengumpulan zakat oleh bahasa tersebut. Dan yang cukup menjadi diskusi atau agak-agak kontroversi itu juga pembagian 70% 30% pada mekanisme UPZ tuh Bang. Jadi lembaga yang jadi UPZ dia menyetorkan dulu 100% ke Basnas, kemudian 70% diberikan kembali juga melalui mekanisme pengajuan proposal, dan 30% itu dikelola Basnas. Nah, kita nih mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol ya, apa landasannya bisa muncul angka 70-30 gitu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bang. Yeah. Kan di Undang-Undang 23 2011 gitu ya. Itu ada bab 8 tentang larangan-larangan. Itu pasal 37 sampai 41 kalau nggak salah. Itu kan yang tadi Abang sebutin di awal tuh. Orang yang ngumpulin zakat tapi nggak berizin itu bisa dipidanakan 5 tahun dan denda 50 juta rupiah gitu ya. 50 juta rupiah. Nah, di kurungan ya, bukan penjara, kurungan. Kurungan ya. Nah, ini kan itu hal yang berbeda. Oh, hal yang berbeda ya? Beda. Wah, Masya Allah. Ini ahli hukum nih. Profesor. Nah, pertanyaannya adalah berarti sorry ya, kiai-kiai bisa dipidanakan nggak tuh? Berpotensi berarti dong ya? Jangankan kiai, semua orang yang tidak berizin mengolah zakat tanpa izin dan dia tinggal di kota-kota besar, ada akses ke Lasnas dan ke Basnas dan Las, dia bisa dipidana. Tidak harus kiai, bisa orang biasa, bisa pengurus masjid, pengurus yayasan ataupun pengurus kampus, semua ngumpulin dana zakat tanpa izin bisa dipidana. Ya. Jadi apa namanya? Karena kan kita banyak praktek ya, banyak praktek kiai-kiai tradisional atau di pesantren-pesantren yang mana santri-santrinya atau orang tua santrinya itu nitipin zakat itu biasa ke kiai gitu. Itu kan di daerah-daerah banyak banget kayak gitu. Itu termasuk salah satu. Termasuk itu memang yang ingin dipertegas oleh Undang-Undang Zakat tahun 2011 itu, supaya zakat itu dikelola secara profesional, accountable, transparan, dan juga ada nilainya, nilai empowerment ya. Jangan sampai yang sekedar konsumtif aja, tapi juga empowering people. Apa istilahnya itu, membuat orang jadi berdaya dan suatu waktu mentransformasi dari mustahik menjadi muzaki. Itu kan semangatnya gitu kan, gerakan zakat. Transforming people from muzaki into mustahik. Kemudian zakat sebagai alat pemberdaya. Sementara kalau dikelola secara tidak profesional, khawatirnya kurang accountable, kurang transparan, dan juga bisa muncul potensi manipulasi. Kita tidak seuzon sih memang dengan para. Cuma itu pun tidak semua amanah juga memang. Tidak semua pengelola zakat amanah, apakah yang berizin, apa yang tidak berizin. Jadi itu yang ingin jadi maksudnya bagus sebenarnya. Hanya memang pada penegakan hukumnya susah. Karena nggak mungkin kita di lapangan, susah bagi polisi itu menangkap seorang kiai, ustadz, kiai, syekh, habaib yang ya dia orang-orang baik hanya gara-gara dia tidak punya izin kemudian ditangkap ataupun dikriminalisasi. Ini tidak mudah ya. Juga kita ada kendala, kantor polisi itu juga tidak semua diperlengkapi dengan ruang tahanan yang memadai. Kemudian negara pun tidak punya rutan yang memadai juga. Jumlah penjara pun juga tidak banyak, juga cost-nya besar. Sementara orang-orang yang mengelola zakat yang tidak berizin juga sangat banyak, apalagi kita bulan Ramadan. Hampir setiap masjid di Indonesia, masjid, musola, surau, kampus, yayasan, sekolah, semua narik zakat. Nah, itu pun bisa dipidana. Sangat bisa dipidana. Bayangkan polisi yang kerepotan menerima laporan ada amil zakat musola A, masjid B, kampus C, yayasan X dan sebagainya, semua nggak berizin. Jadi kita capek sendiri karena semua udah ruang tahanan yang nggak tersedia, nggak ada anggaran buat makannya tahanan dan sebagainya.
Dan juga mereka kiai juga bukan orang sembarangan ya, kalau kriminal sih oke. Mereka kan ya mungkin ada orang sebagian muslim karena ketidakmengertian dengan undang-undang ini, tidak paham. Kedua berpikir apa sih ini lebay banget, ada yang akhirnya begitu juga. Ada juga mempertahankan tradisi. Mempertahankan tradisi karena kadang-kadang mereka nggak narik, karena orang ngasih aja. Ngasih aja. Kayak di banyak kampung-kampungan di Jawa dan Sumatera, kan ada sikoh percaya sama kiai. Jadi kalau ngasih ke kiai, serah kiai mau kemana? Yang penting saya udah ngeluarin zakat. Kiai kan nggak bisa nolak kadang-kadang ya. Jadi kita, padahal dia nggak punya izin sebagai lembaga ambil zakat katakanlah. Maka ini yang mungkin jadi permasalahan karena kita undang-undang menerapkan kriminalisasi kepada orang-orang seperti itu ya. Mungkin orang baik hanya gara-gara ada yang tidak paham, tidak mengerti, ada yang tradisi juga. Dan juga memang ada sebagian kecil memang nakal. Harus kita akui banyak ada las yang memang nakal, manipulatif, tidak amanah, baik yang berizin ataupun tidak berizin, sama orang per orang kelompok ada yang tidak amanah juga, dan zakat dimanipulasi, atau peruntukan tidak sesuai, ada masuk kantong sendiri. Ini yang harus kita memang harus dipertegas dan diperjelas. Ya, betul. Tapi fakta bahwa undang-undang ini memiliki potensi pidana bagi masyarakat yang mengumpulkan itu benar ya. Benar. Dan kalau ini diterapkan secara penuh akan banyak. Kalau konsisten sesuai dengan undang-undangnya, letter lock. Dan ini basisnya aduan ya, Mas? Enggak, ini kriminal murni, bukan delik, ini delik biasa, delik aduan. Jadi kalau delik aduan kan ya kayak perzinahan, ya perselingkuhan gitu. Kalau ini ya kalau polisi menemukan di lapangan ada orang menarik zakat tanpa izin, maka dia bisa ditangkap. Makanya perlu laporan dari masyarakat atau polisi yang menemukan. Oke. Masalahnya polisi pun akan pakai kita kan menangkap, maka bahasa Indonesia apa sih pakai kagok, pakai karena harus menangkap orang ustazah, kiai, orang-orang baik yang ilmu zakat hanya mungkin nggak ngerti prosedur. Iya, ini kan atau ngerti hanya karena mereka nggak nolak karena ingin karena jamaah percaya sama mereka. Karena zakat kan masalah trust. Berarti bagusnya pendekatannya gimana dong, Mas? Kan ini ada pasalnya gitu. Ada pasalnya. Dan tadi pakai juga kita mau langsung polisi pasti mau menindak juga gimana, ironi orang berbuat baik kan ngumpulin zakat gitu dia. Gitu kan. Mungkin perlu sosialisasi undang-undang lebih luas pada kalangan kiai, ustadz, pesantren, yayasan, sekolah, kampus dan sebagainya mengelola zakat supaya mengikuti undang-undang ini. Namun juga polisi pun juga harus diberikan pemahaman juga. Karena dan juga mungkin perlu diperjelas tentang dana sosial keagamaan yang lain, karena kiai kan bisa tetap bisa menarik dana infak sedekah, nggak masalah. Dan infak, sedekah, wakaf masih bisa dikelola, zakat yang harus undang-undang ini. Sedangkan banyak dana yang mungkin judul dana infak, sedekah atau wakaf mesti bisa dikelola oleh kiai atau ustadz. Kalau mungkin wakaf harus bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia bisa untuk pendaftarannya misalnya. Tapi kalau untuk zakat memang udah ada undang-undangnya. Jadi like or dislike, suka atau tidak suka harus tunduk pada undang-undang ini. Khawatir kena kriminalisasi. Sebetulnya memang tujuannya baik ya untuk akutabilitas, kemudian efektivitas penyaluran dana zakat. Dan barangkali gitu ya, banyak transaksi-transaksi tradisional yang sebetulnya nggak tercatat dalam kinerja zakat nasional. Padahal itu uang orang, amanah orang harus disampaikan, cuma karena manajemen tradisional akhirnya nggak tercatat dan nggak sampai amanahnya. Memang ada betulnya, harus dikelola secara profesional. Masalahnya ini kan zakat kan juga instrumen sosial budaya gitu, bukan semata-mata perintah agama. Jadi orang mesti kami itu secara sosial budaya, secara kultur. Uang dari dulu kok udah zakat sama kiai, saya nggak mau lagi. Biasa saya menemukan di lapangan orang zakat itu ya ke kiai, ke pondok pesantren. Kenapa? Pengen ngambil berkahnya tuh. Udah sejak saya kan lulusan pondok ini. Saya harus berbakti kepada pondok saya gitu. Terima kasih pada pondok saya dan sebagainya. Jadi ya secara sosial budaya itu masuk akal. Memang dari segi gerakan zakat dan kepastian hukum memang agak beresiko karena kontrol dari transparansi akuntabilitasnya memang kurang kelihatan kalau dia tidak dikelola secara profesional. Nah, kemarin di RDP tuh Ketua Basda tuh statement sedang menjajaki kerjasama dengan Bareskrim untuk menindak amil-amil zakat dadakan. Itu gimana pandangannya kan? Sebetulnya ini sesuatu yang baik dan kita setuju akuntabilitas. Hanya memang kalau pendekatannya langsung pidana tuh gimana gitu ya? Satu sisi harusnya kamu jangan Basnas, karena Basnas operator, yang memang harusnya Kementerian Agama. Kalau Basnas yang bicara, Basnas kan juga operator. Masa dia ngomongin kompetitor sih? Harusnya bicara Kementerian Agama, entah Menteri Agama, entah Dirjen
Bimas Islam dan yang mengurusi zakat di bawah siapa sih, di bawah Direktorat Zakat dan Direktorat Zakat, di bawah dirjen apa itu? Dirjen Bimas Islam. Nah, Islam itu yang harus vokal di situ karena mereka regulator. Kalau bahasa saya mengatakan ini konflik kepentingan. Konflik kepentingan. Nah, karena kepentingan karena Anda juga operator. Jadi masalahnya itulah mungkin pangkal masalahnya. Jadi harus kembali ditertibkan. Kalau ingin diundang-undangkan amandemen yang baru, mungkin bisa atau mungkin uji material kembali, terserah juga ya. Cuma harus ada memang kepastian hukum dan kejelasan dalam pola hubungan. Juga kalau Barreskrim sendiri kan dia untuk kriminal, kebanyakan ada reskrim, ada kriminal umum, ada kriminal khusus, ada kriminal tindak pidana ekonomi. Sementara orang yang tidak punya izin administrasi itu memang kejahatannya bukan kejahatan yang keji ya. karena hukumannya pun 50 juta denda ataupun kurungan, kecuali dia manipulasi, dia korupsi atau penggelapan baru bisa dipidana. pakai undang-undang ini. Beda, undang-undang bisa KUHP pasal 372. Nah, kalau tipikor mungkin kalau keuangan negara ya. Tapi kalau swasta mungkin pasal penggelapan lah atau peruntukannya salah katakanlah, itu bisa. Tapi kalau dia hanya gara-gara tidak punya izin, tapi dia tetap amanah, dia tetap sesuai peruntukan, mungkin tidak harus semua dengan pendekatan hukum pidana. Mesti dengan pendekatan mungkin teguran atau nasihat atau sebagai kekeluargaan. Kita angkat yang namanya keadilan restoratif justice. Restoratif justice. Iya. Apa tuh? Itu dia. Jadi ya itu berlaku biasa untuk hukum pidana anak ya. Jadi kalau anak yang nyolong apa ya? Sendal di masjid, di musola, ya nggak usah dipenjara. Jadi kalau misalnya hanya gara-gara nyolong bakyak di masjid, di musola, di penjara, ada begitu kan sekarang kan? Nenek-nenek mengambil berapa coklat, ada yang biji kopi, dipidana 7 bulan. Sementara Mas Joko Chandra kemana-mana malah dikawal. Ini kan rakyat kesel lah, giliran korupsi besar, udah dipidana, kena sampai Mahkamah Agung, proses PK, malah dikasih surat jalan pula sama polisi, dan red notice-nya hilang. Kan orang bete. Gue bukan, ini kasar, mungkin ini kayak Betawi kali ya. Gue hanya gara-gara ngumpulin zakat doang gitu ya. Dana tetap gue salurkan gitu. Cuma gue izin doang, masa gue dipidana, sementara yang ngemplang dana masyarakat miliaran malah dikawal sama aparat. Itu yang menimbulkan ketidakadilan. Saya kira kalau salah. Cuma tidak semua kesalahan itu harus diselesaikan dengan pendekatan pidana. Misalnya pendekatan teguran atau mungkin Pak Kiai tolong ya jangan ngumpul zakat lagi tahun depan. Dan ini harusnya Kemenak ya. Kemenak. Ini fungsi pembinaan kali ya. Iya. Boleh juga polisi boleh. Polisi boleh ya. Atau mungkin sekarang kan nggak ada Babin Kamtipmas ya, Bintara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat di bawah polisi. Bahasa mungkin bisa melaporkan boleh, cuma jangan dia yang proaktif. Kesannya ya kan ente operator juga, masa ente melaporkan. Iya bener banget, itu logikanya sederhana. Laporkan kompetitor ente. Terakhir tuh di Mamuju ya, Lembaga Zakat Wahdah Inspirasi Zakat, itu salah satu kepala cabangnya itu dipanggil polisian setempat untuk mengklarifikasi sih sebetulnya apa tentang izin operasional di wilayah tersebut. Cuma memang karena terbitnya surat panggilan itu yang bikin heboh tuh. Yang ditegur berdasarkan Undang-Undang 38, Undang-Undang 23 atau Undang-Undang lain? 23. Karena masalah zakat, bukan karena mengumpulkan dana masyarakat untuk tujuan-tujuan politik katakanlah bukan. Ya. Ini memang kasus yang sangat jarang di Indonesia. Polisi menegakkan Undang-Undang 23 sangat jarang ya. Karena biasa ada yang melaporkan atau ada yang atau mungkin pengumpulan mungkin terlalu besar, atau mungkin kecemburuan dengan lembaga lain, mungkin barangkali itu. Cuma memang kalau dari salah benar salah memang. Itu salah menyalahi Undang-Undang 23 pasal 38 dan 41, kecuali lokasi pengumpulan zakatnya jauh dari aksesnya Basnas maupun LAS. Sebetulnya izin nasional udah ada, tinggal operasional di kabupatennya aja. Saya kira harusnya selesaikan secara adat aja lah. Tidak perlu secara pidana, karena pidana pun juga ya tidak menyelesaikan masalah ya. Ya nanti siapa yang kalaupun harus ditahan denda 50 juta, dikurung 1 tahun. Mau dikurung di mana? Punya nggak budget buat ngasih makan sama 1 tahun? Iya, itu budget dari siapa budgetnya? Polisi punya anggaran buat mengurung 1 juta ataupun rutan. Nah, ini yang jadi tantangan. Bang, ini 2 pertanyaan terakhir nih. Tadi ya, kita punya pasal pidana di Undang-Undang Zakat ini gitu ya. Kita punya pasal, tapi tadi muncul restorasi
Restoratif justice. Ya. Nah, jadi nggak semuanya harus dipidanakan, bisa dikembalikan ke masyarakat sesuai apa namanya kekeluargaan lah kira-kira kayak gitu ya. Nah, pertanyaannya tetap perlu nggak nih pasal tentang hukum pidana? Perlu. Tetap perlu. Karena kita perlu acuan, perkara itu kemudian tidak dilaksanakan, ya nggak masalah selama ada penyelesaian ya. Jadi karena kalau nggak ada pasal pidananya, orang pun akan berbuat semaunya. Iya, karena nggak semua orang amanah juga. Terkontrol. Iya. Jadi kita hanya ingin membantu orang-orang yang mungkin dia amanah, transparan, akuntabel, cuma mungkin dia lalai dengan mengurus izinnya atau dia nggak sempat. Jadi mungkin jangan dipidana, hanya mungkin ditegur saja, diperingatkan secara lisan dalam tahun depan jangan ini lagi ya Pak Ustadz ya. Tapi pasalnya tetap ada nggak apa-apa? Saya kira harus, karena sebagai negara hukum memang harus ada kepastian hukum, betul. Saya pun orang hukum, saya mendukung ada pasal itu. Namun memang penerapannya tidak harus terlalu strict. Penerapannya selalu ada, kayak misalnya yang nyolong sendal 5 juta tetap salah. Walaupun yang nyolong anak-anak yang diambil sendal doang, harganya 110 perak tetap salah. Jangan mengatakan mereka nggak salah, hanya tidak harus dihukum pidana, mungkin hukumnya berupa direhabilitasi, entah disuruh kerja sosial, dia kamu bersih lah itu WC misalnya, bersih itu pondok pesantren kamu pel, itu hukuman juga. Udah. Nggak semua harus penjara hukuman itu. Atau kita misalnya ada, kan banyak youtuber ataupun selebgram pasang konten-konten yang apalah luar provokatif, pornografi segala macam ya. Memang bisa semua. Ada yang harusnya dengan pendekatan hukum, tapi juga ada pendekatan ya istilah adat ya, selama memang tidak terlalu parah. Kecuali kalau penyimpangannya parah, itu harus ada pendekatan hukum pidana ya. Kalau tidak, karena kita ini kan inginnya sekarang ada juga hukum itu berlaku secara luas juga, namun tetap ada efek jera. Tapi tidak harus semua berbentuk penjara. Karena penjara itu tidak membuat orang jadi makin soleh. Dan ini dalam kurungan kita akan ketemu para napi yang lain, yang pemerkosa, pembunuh, perampok lah, akhirnya yang orang baik jadi jahat gara-gara dikurung. Anak-anak begitu, anak-anak baik. Harapannya fungsinya ada di Kemenak ya? Di Kemenak atau Kemenak atau di ya masyarakat juga ya. Tokoh agama, tokoh masyarakat juga harus berperan, Semuanya lah harus berperan. Iya. Termasuk kita juga di asosiasi itu mendorong teman-teman untuk mengurus legalnya sebagai lembaga zakat. Pertanyaan terakhir, Bang, sebagai pakar hukum di Indonesia, di Universitas Indonesia, kan tadi pertama saya merekod tuh perbedaan yang cukup mencolok adalah tentang hubungan Basnas dan LAS yang tidak kembali egaliter dari 3899 ke 2011 nomor 23. Kemudian tadi potensi-potensi hukum pidana yang muncul dari undang-undang yang sekarang. Nah ini menurut Abang harusnya gimana nih undang-undang ke depannya? Saya kira kita perlu amandemen undang-undang 2011 ya, kita perlu amandemen. Dan ada yang bagus kita pertahankan, masalah akuntabilitas, transparansi. Namun juga jangan menciptakan jurang diskriminasi dan jurang monopoli, jurang hegemoni, marginalisasi, dan juga diskriminasi ya. Artinya masyarakat harus diberi peran juga untuk mengumpulkan zakat. Tapi juga masyarakat jangan lalai, kita harus akuntabel, transparan, dan memang tujuan profesional, bukan tujuan untuk berkait diri sendiri ya. Dan juga harus ada kontrol yang sama. Kalau LAS dikontrol, Basnas pun dikontrol juga. Yang ada abuse of power baik secara finansial maupun secara politik maupun secara sosial budaya ya. Yang ada kontrol dan kontrol juga posisinya juga harusnya sepatut setara ya, antara Basnas dengan LAS setara, tidak saling, tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Yang jadi komandan mungkin sebaiknya Kementerian Agama. Betul. Kalau tadi mau dibentuk badan baru mungkin oke. Badan zakat yang membawahi Basnas dan LAS itu silakan, seperti halnya Garuda Indonesia pun juga dikelola oleh Kementerian Perhubungan untuk regulasi penerbangannya. Juga semacam juga ada Badan Wakaf Indonesia kayaknya, yang juga badan itu kemudian mengelola zakat wakaf di Indonesia. Namun juga ada ruang-ruang juga untuk masyarakat juga untuk mengelola zakat sebagai nazir wakaf misalnya, yang juga tidak. Tapi memang zakat dengan wakaf berbeda ya. Cuma itu berarti tapi negara memberikan ruang di situ ya.
Jadi harapan saya kalau ada amandemen Undang-Undang 23, jadi mungkin pada pola hubungan antara Basnas dengan masyarakat bisa diganti atau dirubah. Kemudian tidak syarat pendirian LAS harusnya dipermudah juga, namun tetap akuntabel. Lalu jadi zakat itu dikelola oleh masyarakat namun oleh pemerintah secara bersama-sama. Ini Undang-Undang 38, 99 namun dengan lebih terperinci. Karena kelemahan dari Undang-Undang 38 adalah dia tidak terlalu terperinci, dia hanya general norm, hanya norma-norma sifatnya umum, itu tidak terperinci. Kalau kita pun perlu terperinci, misalnya perlu ada pelaporan secara periodik kepada Kementerian Agama untuk akuntabilitas suatu lembaga zakat atau Basnas. Jadi dan juga kita memberikan ruang untuk Kemenak untuk lebih berperan lagi sebagai regulator zakat gitu ya. Dan ini saya kira itu lebih fair ya. Kalau ada regulator yang terserahkan kepada Kementerian Agama, Basnas mungkin menjadi operator saja bersama-sama dengan LAS yang lainnya, sehingga tidak tercipta konflik kepentingan dan tidak tercipta kompetisi yang nggak sehat karena awal sudah terjadi perbedaan level of playing field tadi. Nah, demikian. Thank you Bang Heru Setio atas ngobrolnya. Cukup singkat ya, nggak sampai sejam nih ngobrolan ini tentang Undang-Undang Zakat 23 2011. Pandangan Bang Heru sebagai ahli hukum di Indonesia. Nah teman-teman, saya disclaimer dulu bahwa video ini tidak ada maksud untuk memprovokasi, hanya sebagai edukasi saja kepada teman-teman tentang Undang-Undang Zakat 23 2011 dan berbagai permasalahan yang sempat kami potret di gerakan zakat beberapa tahun belakangan. Dan tadi pendapat-pendapat dari Bang Heru bisa kita diskusikan gitu ya, dan tadi Bang Heru menyatakan yang paling penting adalah Undang-Undang Zakat ini perlu direvisi atau perlu diamandemen dengan mempertimbangkan untuk memperbaiki pola hubungan antara Basnas dan LAS dan memperkuat fungsi regulator yang kita kembalikan ke Kementerian Agama Republik Indonesia dan membuka ruang partisipasi kepada publik seluas-luasnya dengan mempermudah perizinan, namun juga tetap perlu dikontrol agar akuntabel dan pelaporannya baik sebagai sebuah organisasi pengelola zakat. Jadi dibuka nih seluas-luasnya, tapi kontrol terhadap akuntabilitasnya juga perlu diperkuat oleh regulator yang kuat, dan mudah-mudahan itu mendorong kinerja zakat nasional untuk tahun-tahun berikutnya, di mana hari ini baru 4% ya dari potensi yang ada di Indonesia. Oke, akhir kata ini video sudah sampai di akhirnya. Jangan lupa teman-teman, kalau punya pendapat berbeda tentang diskusi kita sekarang nih, silakan tulis di kolom komentar. Atau teman-teman bilang misalnya teman-teman berpendapat zakat seharusnya dikelola 100% oleh negara, silakan tulis di kolom komentar. Atau zakat seharusnya dikelola oleh masyarakat secara kuat, atau pemerintah, negara, dan masyarakat bisa berkolaborasi secara bersama-sama untuk mengelola zakat di Indonesia, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita berdiskusi dan kita buat konten-konten berikutnya bersama narasumber-narasumber yang juga oke-oke seperti Bang Heru Susetio ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.